Kalau bicara ternak di Indonesia saat ini, penduduk Indonesia kita ini sekarang sudah 285 juta ya. Populasi kambing kita, kambing dengan domba beda. Populasi kambing kita kurang lebih 14 juta. Populasi domba kita kurang lebih 15 juta. Anggaplah 29 juta domba dan kambing. Indonesia Muslim majority. 85% dari 285 juta itu Muslim. Anggaplah menjadi 240 lah ya. Dari 240 juta yang Muslim tadi, 10%-nya berkurban. Maka satu kali musim kurban itu 24 juta ekor dipotong. 24 juta ekor kurban tahun ini domba kita habis langsung. Dan tahun depan kita impor. Itu bicara potensi, bicara ancaman ya. Kalau analisa SWOT ini bicara ancaman. Nah, jadi kalau bicara di Indonesia ya seperti itu. Itu baru kebutuhan kurban, belum kebutuhan spiritual akikah. Akikah di Jadetabek itu sebulan nggak kurang dari 10.000. Ini akan sampai kapan? Akan selamanya. Karena bicara untuk ternak ini, domba ini bukan hanya buat kebutuhan makan saja, tapi juga kebutuhan spiritual, kurban, akikah gitu. Nah, nanti kalau nggak ada, kita akan dari mana? Impor. Kurban itu nanti impor. Kurban masih mending lah ya, karena waktunya tertentukan. Kalau akikah, waktunya nggak menentu, tergantung lahirannya dan kemudian hari ke-7 atau kelipatannya hari apa. Dan apa ketika kita mampu juga, harus telepon dulu ke importir gitu. Saya mesen akikah? Nggak juga ya, kondisinya begitu. Jadi saya yakin sampai kapan, sepanjang sejarah manusia hidup, masih sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Susilo Setiawan. Kami dari Mitra Tani Farm, sebuah kegiatan usaha integrated farming system, sistem pertanian terpadu berbasis peternakan domba. Kalau bicara perjalanan, usaha ini mulai kami rintis di tahun 2002, tepatnya ketika kita berkuliah di peternakan IPB. Begitu kita selesai 2004, maka kami berpikir dan mengambil inisiatif untuk kita melanjutkan usaha yang sudah pernah kita jalani ketika dulu di kampus, yaitu peternakan, penggemukan domba, dan orientasi market ke kurban. Nah, dari 2004 kita berjalan usaha, ya qadarullah sampai dengan hari ini kita menjalani bisnis di Mitra Tani Farm ini. Ya, kalau bicara alasan atau latar belakangnya, satu, kalau kita bicara latar belakang secara idealisme, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ditawarkan dari kegiatan perdagangan. Maka bisnis atau entrepreneurship ini, itulah yang kita jalani karena peluangnya begitu besar ditawarkan, 9/10-nya gitu ya. Yang kedua, kenapa kita di bidang peternakan? Karena kita melihat bahwa potensi peternakan kita masih sangat luar biasa, khususnya ternak lokal. Yang sering terjadi itu adalah supply tidak bisa mengimbangi demand. Supply-nya begitu sedikit, demand-nya begitu luas, begitu besar. Nah, ini terjadi pada ternak-ternak lokal kita. Ternak lokal itu apa? Kambing, domba gitu ya, seperti yang ada di tengah-tengah kita ini. Kemudian sapi lokal, kemudian ayam kampung, itik, puyuh. Silahkan dicek by data dan by realita begitu. Rata-rata supply tidak bisa mengimbangi demand, sehingga yang terjadi adalah untuk dalam waktu singkat kita memenuhi kebutuhan itu adalah impor. Kalau bicara sapi lokal, imporlah sapi-sapi Australia. Kalau bicara ayam kampung, imporlah ayam-ayam negeri yang notabene tetua-tetuanya adalah kan ayam luar ya, walaupun sudah dianakkan di kita begitu. Bebek sekarang juga sama, biasanya kita pakai bebek lokal, sekarang kita sudah pakai bebek packing begitu. Nah, sehingga karena supply tidak bisa mengimbangi demand, maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak produksi. Nah, pertanyaannya yang melakukan produksi ini siapa? Kalau tidak kita, apalagi kita sebagai yang secara moral kita bertanggung jawab karena kita punya disiplin ilmu di bidang peternakan, maka kita secara moral bertanggung jawab untuk yang mengembangkan itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya bicara idealisme panggilan apa ya, panggilan hati begitu, dan kita ngelihat peluang yang begitu besar tetapi supply-nya masih sangat minim begitu. Maka kita orientasinya usaha di bidang peternakan, khususnya domba, kambing. Ya, kalau dari saya pribadi, ya dari kecil memang saya hobi beternak dan memang saya juga suka dagang. Jadi dari kecil memang, terutama mulai dari kelas 3 SD lah ya, saya piara burung parkit, kemudian saya juga berdagang juga. Jadi emang sudah enjoy gitu. Makanya saya juga curiga gitu. Perlu curiga ketika sesuatu aktivitas yang saya jalani saya enjoy di situ dan saya punya kapasitas di situ, basically ada keilmuannya.
dan itu menghasilkan, kenapa itu nggak kita gelutin begitu ya. Jadi ada 3 tadi. Kalau memang saya sudah merasa enjoy, artinya suka gitu ya, artinya sesuai dengan minat saya dan saya menjalani ini sesuai dengan kemampuan saya. Buktinya apa ya? Kita ada sedikit basic keilmuan di peternakan. Kemudian secara produktivitas menghasilkan. Kenapa itu saja yang tidak kita jalani gitu. Jadi ketika itu sudah bergerak sesuai dengan minat, bakat dan produktivitas ya saya rasa ya disitulah kami lah kira-kira begitu. UMI-nya apa ya? Saya merasa bahwa oh ya sudah kita nikmatin saja di sini begitu. Kalau bicara Mitra Tani Farm, kita ini kami ini ingin menjadi mitranya para petani, khususnya peternak domba. Karena kalau bicara petani luas, lebih khususnya adalah peternak domba. Jadi peternak domba itu bagian dari petani. Selama ini rata-rata petani termarginkan, masih dipandang sebelah mata, dan dalam strata perjalanan bisnis supply chain-nya itu dia paling bawah dan paling terkorbankan. Banyak dihutang lah, intinya posisinya lebih banyak tidak menguntungkan lah, sehingga peternakan ini atau pertanian secara umum ini menjadi tidak seksi walaupun dia penuh dengan inner beauty gitu ya. So kita selaku yang terdidik dalam tanda kutip, kita harus membuat itu berubah, bagaimana pertanian ini bisa menjadi lebih seksi. Dan ya akhirnya bagaimana ini bisa terjadi, sepertinya kita harus menjadi petani dan kita menjadi mitranya petani. Polanya pola bottom up, dari bawah tumbuh ke atas, dan kita bisa bersinergi secara mutualisme. Nah, maka kita kasih nama Mitra Tani. Bicara titik terendah itu biasanya satu ketika masalah finansial ya. Finansial ini contoh banyak piutang tidak tertagih. Ya karena kita sebagai peternak yang tadi saya sampaikan posisi yang terkorbankan tadi. Dari supply chain dia paling bawah sehingga banyak piutang yang tidak tertagih di situ karena kita dikorbankan. Kalau kita ngikutin sistem yang ada. Jadi bicara titik terendah adalah pada saat satu piutang banyak tidak tertagih sehingga menjadikan hutang buat kita kepada supplier-supplier kita. Nah, di saat itulah ketika kita punya hutang dan kita kekurangan modal, sedangkan bisnis ini masih prospek dan berjalan terus, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, yang keduanya adalah selain bicara karena faktor finansial, usaha tidak dipungkirin karena faktor finansial, tetapi ada hal yang lebih prinsip lagi sebenarnya, bukan hanya masalah finansial, tetapi ketika faktor jumut atau bosan. Karena bicara pertanian itu atau peternakan itu bicara rutinitas. Nah, ketika rutinitas itu kita jalani, itu ada faktor kebosanan. Faktor kebosanan, nggak semangat, bosen, di saat itu kalau itu kita turutin selesai sudah. Nah, maka di pertanian ini karena dia rutinitas sifatnya, eksistensi menjadi penting. Istiqomah menjadi penting, komitmen menjadi penting. Apalagi ini pembangunan yang tidak bisa dilakukan jangka pendek, ini pasti jangka panjang. Sepanjang sejarah manusia hidup pasti butuh. Dan bagusnya lagi, bicara domba atau kambing ini, atau sapi juga, bukan hanya untuk kebutuhan pokok makan, tapi juga untuk kebutuhan spiritual. Mau akikah, mau kurban, mau syukuran. Jadi saya rasa ini peluang yang menarik gitu. Jadi kalau bicara titik terendah tadi, sebenarnya lebih pada faktor kenapa? Lebih pada banyak faktor kelalaian kita sih. Lalai kita dalam manajemen, khilaf kita dalam manajemen sehingga menyebabkan piutang dan kemudian menjadi hutang begitu ya. Dan faktor pribadi kita dalam menjaga konsistensi atau semangat. Kalau itu sudah dilakukan, saya rasa fine-fine saja. Nah, itulah tadi faktor cinta menjadi penting ya. Tadi saya sampaikan di awal, faktor cinta atau faktor minat itu menjadi sangat penting. Karena bicara pertanian atau peternakan itu rutinitas. Rutinitas itu riskan kebosanan kalau kita tidak berinovasi. Itu kira-kira dari tahun 2009 sampai 2012, kemudian ya alhamdulillah Allah kasih jalan untuk menyelesaikan ini dan Allah sampaikan sampai dengan hari ini. Prinsipnya adalah bukan karena tabiat atau niat kita untuk menipu kan, tetapi karena memang sebuah perjalanan yang kita ini harus belajar. Karena ini karena kekhilafan atau kebodohan kita lah gitu ya. Jadi kalau bicara tahun tadi tahun 2009-an sampai dengan 2012-an lah ya. Dan kalau bicara nominal kalau diakumulasikan sampai dengan kurang lebih 4 M-an lah ya, kira-kira begitu, hampir 4 M gitu. Iya, kita melakukan sebuah diversifikasi. Alhamdulillahnya selama perjalanan dari 2004 sampai tahun waktu itu, hasil-hasil kita itu tersimpan dan terwujud dalam bentuk aset. Aset berupa aset properti, aset tanah. Nah, di saat terjadi permasalahan begini, maka kita melikuidkan aset. Dan melikuidkan aset itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan ya waktu itu. Jadi kita punya aset 2 hektar, dijual dalam waktu 2 tahun juga belum laku walaupun sudah pernah MOU dengan pihak calon pembeli 1, 2, 3, 4. Ternyata skenario Allah tidak begitu.
Jadi skenario yang kuasa ini menghendaki kita untuk terjun atau menjadi di bidang properti. Di tahun 2014 kita mulai main properti, intinya meliquidkan aset dengan jual kaflingan. Jadi tanah yang 2 hektar itu kita kaflingin. Nah, itulah sebenarnya embrio melahirkan usaha properti, Tasnim Properti dari 2014 sampai dengan hari ini, begitu. Jadi dari setiap ada masalah, di situ ada peluang. Selama masalah itu bukan karena masalah yang memang karena kesesatan kita lah ya, tetapi karena kekhilafan. Ya namanya perjalanan ya. Karena kebodohan kita, karena kurang ilmu yang harus masih terus belajar. Bukan karena tabiat. Saya rasa itu pasti kita ada jalan seperti itu. Jadi kalau bicara Mitra Tani Farm, kalau kita mapping ya, kalau kita mapping itu kita tuh ada kegiatan harian. Harian itu berupa jualan produk ternak dalam bentuk kaleng. Dalam bentuk kaleng itu sebenarnya kaleng itu hanya kemasan, tetapi yang paling penting itu prosesnya, itulah proses steril. Proses steril ini jamur mati, bakteri mati, kemudian kita tutup dalam kemasan kaleng, tidak terkontaminasi udara luar sehingga dia menyebabkan awet. Tanpa pengawet tahan hingga 3 tahun, bisa lintas jarak, lintas waktu. Nah, harian jualan kaleng, kemudian kita juga jualan akikah, jasa akikah. Kita menyediakan jasa layanan akikah sampai dengan cateringnya, penghantarannya, sampai dengan siap saji. Kemudian setelah akikah, kaleng, kita juga jualan ternak harian juga, hidup ya, jual hidup, jual olahan dalam kemasan kaleng dan jual olahan dalam akikah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, MT Farm ini di project kurban itu biasanya kita penggemukan dalam waktu sekian bulan. Ini bagian dari penggemukan yang ada sekarang ini. Jadi kalau ini bicara keuntungan belum terlihat ketika belum terjual. Terlihatnya nanti ketika terjual, apalagi di musim kurban. Nah, kita bicara penggemukan, project penggemukan. Kemudian di MT Farm ini selain itu juga ada pelatihan kita. Jadi buat yang ingin belajar tentang usaha peternakan boleh, silahkan. Kemudian selain pelatihan kita juga ada kawasan wisata. Jadi orang kesini bisa agro, edu, tourism. Nah, terlepas dari itu ya terlihat sedikit melenceng ya kegiatan properti di Tasnim Properti begitu. Kalau bicara kaleng, kita mulai tepatnya dari 2012-an ya. Dari 2012 idenya adalah kalau bicara supply chain, kita ini sebagai peternak untuk nyampe ke konsumen langsung ini, end user ini banyak melalui mata rantai. Dari peternak ke pengepul, dari pengepul ke pejagal, pejagal ke pedagang di pasar, pedagang di pasar kepada tukang sate kepada konsumen. Banyak mata rantai. Nah, di sini banyak resiko yang tadi kita sampaikan, nyangkut lah, petani sebagian dikorbankan lah. Nah, sekarang bagaimana kita ini bisa from farm to table? Karena kita harus from farm to table, maka untuk nyampe ke konsumen ini harus yang sudah tidak hidup gitu. Kalau hidup ya bicaranya kurban lah, atau petani lah. Tetapi kita men-setting bagaimana yang nyampe ke sini tuh bisa langsung dinikmatin. Maka kita sajikan dalam bentuk satu, kita potong, kita olah menjadi olahan khas Nusantara yang sudah dikenal dunia, rendang, dan kita kasih nama rendang domba. Bukan rendang kambing, karena kita dari Jawa Barat, dan Jawa Barat itu 60% populasi ternaknya itu adalah domba. 60% populasi domba di Indonesia adalah di Jawa Barat. Jadi tidak salah rasanya kalau kita memberikan nama rendang domba. Harapannya ini bisa langsung end user dan bisa memperkenalkan Indonesia di mata dunia, oleh-oleh khas dari Jawa Barat. Ya, karena bicara properti berarti kan sebuah tempat, dan tempat ini di kampung. Kalau kita bicara tinggal di kampung, rata-rata orang mau ngapain sih di sini? Kalau di kota mungkin tinggal karena memang stay untuk pekerjaan. Nah, kalau di kampung orang tinggal mau ngapain? Nah, maka kita supaya menarik bagaimana dia tinggal di kampung itu untuk happy, untuk wisata. Apalagi kita juga farm. Farm juga ada di kampung, di desa. Nah, bagaimana kita meningkatkan value dari sebuah ekosistem desa itu dengan membuat wisata. Salah satunya adalah perumahan yang sebuah kawasan wisata yang di dalamnya itu ada perumahan dan ada wisata. Kalau bicara berapa ekor, dulu dari nggak punya, kita bantu jualin tahun 2002 ya. Kemudian kita merawat 40 ekor tahun 2003, yang laku 86 ekor. Tahun 2004 kita merawat 100, bikin kandang ini pertama kali, yang terjual alhamdulillah 150-an ekor. Kemudian tahun 2005 kita perluasan kandang, bikin kandang kapasitas 500, yang terjual alhamdulillah 800-an. Nah, kemudian kita isi kapasitas 1000, yang terjual 1700. Terus meningkat. Jadi dari permintaan dari stok itu selalu kurang. Makanya kita mencoba untuk memperbesar ini. Tetapi pada satu titik ternyata bukan hanya memperbesar saja, karena kontinuitas supply-nya juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga kita berpikir bagaimana kita bisa jualan dengan kualitas yang bagus, tetapi kontinuitasnya juga oke begitu.
Kalau bicara ternak sebenarnya ini mudah, nggak usah debatable. Karena kalau kaidah bahasa Indonesia SPO, subjek, predikat, objek. Subjeknya itu teman-teman lah ya. Kita, saya, teman-teman yang mau belajar itu subjeknya. Predikatnya melakukan usaha ternak domba. Maka bagaimana melakukannya harus dengan benar, harus dengan baik, dengan tepat. Objeknya ternak domba. Ternak dombanya itu nggak usah debatable lagi karena dia menjadi bagian dari ternak yang diberkahi. Sudah dijamin di dalam kitab suci bahwa domba ini bagian ternak yang diberkahin kan, dari zaman Nabi dulu kan, dan banyak dilakukan para nabi maksud saya. Artinya kalau objeknya sudah diberkahin, berarti kita bicaranya prospek apa enggak ini? Prospek kan. Tinggal PR-nya ada di subjek sama predikat. Jadi nggak usah kita nyari objek yang ini prospek apa nggak usah, karena ternak domba ini memang sudah disajikan, dia itu berkah. Peluangnya sudah bagus, dia itu sudah sangat prospek sekali. Maka PR-nya tinggal subjeknya siapa? Saya harus serius nih, saya harus yakin nih, saya harus bisa nih, saya harus mau belajar nih. Predikatnya bagaimana menjalankannya, harus dijalani dengan baik dan benar. Mentornya, belajarnya, kemudian mau meniti sebuah prosesnya. Nah, disitulah diperlukan sebuah keistiqomahan. Jadi kalau bagaimana teman-teman menginikan, udah nggak usah khawatir teman-teman. Teman-teman itu sebagai subjeknya, sebagai peternaknya, predikatnya adalah usaha melalui peternakan, usaha beternaknya atau di bidang peternakannya. Objeknya lah domba, nggak usah khawatir. Objeknya sudah dijamin. PR-nya tinggal lebih simpel. Subjeknya teman-teman sendiri, predikatnya bagaimana melakukan ini dengan baik dan benar. Begitu. Kunci sukses menjadi peternak sebenarnya bukan menjadi peternak ya, hidup lah ya. Karena peternak juga bagian dari hidup nih. Jadi yang pertama kita harus yakin dalam menjalani sesuatu, nggak boleh setengah-setengah, kita harus yakin. Yang kedua harus berusaha optimal, nggak bisa berusaha juga setengah-setengah. Kalau keyakinannya setengah, biasanya usahanya juga setengah. Jadi keyakinan yang penuh, kemudian ikhtiar optimal. Kemudian yang ketiga dibarengi dengan ilmu. Ilmu itu artinya kalau tidak tahu kita mau belajar, kalau sudah tahu mau berbagi. Nah yang keempatnya sabar atau konsisten atau komitmen, istiqomah lah ya. Karena hidup tuh ya begini aja. Sejarah tuh pasti berulang dari mulai dulu zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang itu sama aja, hanya saja yang membedakan waktu dan mungkin tempat dan pelaku tentunya ya. Nah jadi karena hidup polanya begitu ya, ketika kita bagaimana mau sukses, polanya so simple, but simple is not always easy kan. Jadi bagaimana kalau sukses ya, sebenarnya ini perjalanan kita menuju sukses, yaitu dengan satu keyakinan, kemudian ikhtiar optimal, kemudian ilmu, yang keempatnya sabar atau istiqomah, seperti itu. Untuk Mitra Tani Farm, satu, bagaimana kita bisa go internasional, memperkuat hilir lah ya, kita perkuat dulu. Jadi MT Farm ini menjadi salah satu logo buat gerbong peternak-peternak domba di Indonesia. Jadi ketika kita melalui kaleng ini kita ekspor, harapannya nanti kita bisa menjadi salah satu logo buat gerbong peternak-peternak domba di Indonesia. Itu di sektor hilir. Di sektor hulu, bagaimana MT Farm ini bisa menjadi perusahaan yang breeding manajemen dengan apik pertama kali di Indonesia, dan bisa menjadi prototipe buat perkembangan peternakan domba di Indonesia. Karena saya melihat itu masih sangat minim sekali. Jadi dari sisi hulunya kita manajemen dengan apik, sehingga bisa, karena tadi kurang supply ya, supply dengan demandnya nggak match, sehingga kita memperbanyak supply dengan breeding, tapi tentunya di konsep yang efektif dan efisien. Kemudian kita mainkan di hilirnya dengan menjadi logo buat gerbong peternak-peternak Indonesia, kita go internasional. Ya, kalau bicara teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang Mitra Tani Farm, atau misalnya mau tahu produk Mitra Tani Farm gitu ya, mau tentang pelatihan, mau tentang produk kaleng, atau mau tentang harga, silahkan nanti bisa diinikan di alamat web di sini, dan juga nomor telepon ada di situ semuanya. Monggo silahkan mitratanifarm.co.id atau mtfarm.com ya. Kita ada di situ, silahkan nanti teman-teman ini, dan nanti nomor telepon juga ada di situ semuanya. Kalau akikah, kita bicara di salamahakikah.com. Nanti teman-teman juga bisa lihat di salamahakikah.com. Dan kalau teman-teman yang ingin tinggal dekat dengan Mitra Tani Farm, yang mau beli aset atau investasi begitu, silahkan di tasnimproperty.co.id gitu. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Sami-sami. Allah.